Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan Akan berinteraksi menjawab seputar amil-amil amil yang yang masuk pada mubtada dan khobar. mubtada dan khobar. Akhirnya mau nanya, apa yang dimaksud dengan amil? Jadi, amil itu adalah lafaz yang merusak susunan mubtada dan khobar. Dia bisa mengubah i'rabnya. Kan mubtada dan khobar itu kan i'rabnya sama-sama rofa. Ketika kemasukan amil, nanti mubtadanya bisa berubah i'rabnya dan khobarnya juga bisa berubah gitu. Ya. Bagaimana? Paham. Oke, Pertanyaan kedua, ada berapa amil yang masuk pada mubtada khobar? Oke. Pertanyaan kedua, ada berapa amil yang masuk pada mubtada khobar ya? Jadi ada 3 amil. 3 amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Amil yang pertama yaitu amil kana dan saudaranya. Terus yang kedua ada amil inna. Inna dan saudara-saudaranya. Yang ketiga ada amil zona. Zona dan saudara-saudaranya. Ini ada 3. Oke. Bisa diingat. Oke, lanjut ya. Iya. Nomor 3. Pertanyaan ketiga, apa yang diubah amil untuk mubtada khobar? Yang diubah amil, kita pakai amil kana dulu. Ini mubtada, ini khobar. Ini amilnya. Ada amil kana, amil inna, amil zona. Nah, kalau amil kana, dia pengamalannya itu merofakkan mubtada menjadi isimnya kana, lalu menasobkan khobar jadi khobarnya kana. Nah, yang inna yaitu menasobkan mubtada menjadi isimnya inna dan merofakkan khobar menjadi khobarnya inna. Terus yang terakhir zona, pengamalannya sama-sama menasobkan mubtada. Nah, ini pengamalannya. Kana merupakan mubtada menjadi isimnya kana. Jadi kalau mubtada ini dia nggak bilang mubtadanya kana, tapi isimnya kana. Kalau udah dimasukin kana, dia dirofakkan dengan kana, tapi jadinya isim bukan jadi mubtada.
Terus kalau khobar, dia dinasobkan. Yang asalnya rofa, dinasobkan dengan kana, jadi khobarnya kana. Terus selanjutnya yang inna ini mubtadanya dinasobkan sama dia. Nah, ketika sudah dimasukin inna, menjadi isinya inna, bukan mubtadanya inna. Terus khobarnya tetap rofa, tapi menjadi khobarnya inna, bukan khobarnya gitu. Terus yang zona, dia sama dinasobkan. Mubtadanya menjadi isimnya zona, khobarnya menjadi zona. Kenapa dua-duanya dinasobin? Karena bagi zona, keduanya ini sama-sama maf'ul gitu bagi dia. Jadi makanya dinasobkan. Gitu. Paham? Iya, paham. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Temannya Kana itu apa aja? Teman-temannya Kana itu ada nih ya, Kana, Amsa, Asbaha, Adha, Zolla, Bata, Naisa, Infakta, Katia, Bariha, Madama. Nah, ini dia teman-temannya Kana. Kana, Amsa, Asbaha, Adha, Zola, Infaka, Fatika, Bariha, sama Madama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 11. Ada 11 saudara-saudaranya atau teman-temannya. Ya? Iya. Ingat. Pertanyaan selanjutnya nomor 5 ya? Kan tadi udah Kana. Sekarang teman-temannya Ina apa aja? Ya, oke. Sekarang teman-temannya Ina. Teman-temannya ada Anu, Anna, Laita, La'ala, Lakina, Ka'anna. Teman-temannya nggak begitu banyak ya, cuma ada 5. Inna, Anna, Laita, La'ala, Lakina, Ka'anna. Dan pengamalannya semuanya sama. Oke. Gimana, bisa diingat? Bisa. Oke, tanya selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nomor 6. Kan tadi udah, Kana, Ina juga udah. Sekarang zona.
Teman-temannya zona itu apa aja? Teman-temannya zona. Teman-temannya zona ini agak banyak ya. Nah, biasanya zona itu dia tersambung sama ta atau domir mutahari. Jadi kita nulisnya zonantu. Biar mudah. Zonantu. Hasibtu. Hasibtu. Iltu. Za'amtu. Ra'aitu. Alimtu. Wajibtu. Ittakhadtu. Sami'tu. Sama ja'altu. Nah, ini teman-temannya zona. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Dan di akhirnya ini selalu biasanya keseringan dipakein domir mutahari. Kayak gitu. Gimana, bisa dipahami? Bisa. Oke, ini semua pengamalannya sama ya. Jadi dia semuanya sama-sama menasobkan mubtada dan khobar gitu. Iya. Paham. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Belum. Kan tadi kata Ayu semuanya pengamalannya sama ya. Terus nomor 7 mau nanya perbedaan dari 3 amil itu tuh apa? Perbedaannya sih perbedaannya tuh cara pengamalannya. Kalau tadi kan dia pertama mubtadanya dirofakan, habis itu dinasobkan. Terus yang inna mubtadanya dinasobkan, khobarnya dirofakan. Yang sama-sama dinasobkan kayak gitu. Perbedaannya cara pengamalannya aja. Cara pengamalan 3 ini. Oh, perbedaannya pengamalannya dong. Ya, perbedaannya. Tujuannya sama, merusak antara mubtada dan khobar. Gitu. Iya, nanti. Oke, bisa dipahami kan? Pertanyaan ke-8 ya? Ya. Berikan contoh dari amil kana. Jadi susunannya sebelum amil kana masuk, yaitu susunan mubtada khobar. Contohnya at-thalibu himmatuhu aliyatun. At-thalibu himmatuhu aliyatun. Nah, ini mubtada, ini khobar.
Terus, ketika kemasukan kana atau libu, jadi isimnya kana. Dia nggak jadi mubtada lagi, tapi jadi isimnya kana. Terus, himmatuhu, harokatnya diganti. Karena dia jadi nasab, ada kananya. Dia jadi khobarnya kana. Begitu. Contohnya jadi kana atau libu himmatahu aliyatan. Ini juga bisa diganti karena ini harus mengikuti atau libu himmatahu aliyatan. Murid itu, adapun murid itu cita-citanya tinggi. Seperti itu, Ija. Jelas nggak? Iya. Bisa dipahami? Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi kana ya, sekarang mau yang ina. Mau contoh tentang ina. Contoh yang inna. Innallaha adun lil Pokoknya Allahu aduun lil kafirin. Ketika masukkan inna, jadinya innallaha, harokatnya jadi fathah. Innallaha aduun lil kafirin. Begitu, dia jadi isimnya inna. Nah, ini khobarnya jadi khobarnya inna. Gitu, Ija, bisa dipahami? Bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini. Amil zona. Contoh dari amil zona. Contoh dari amil zona. Asal katanya nih ya, pertama kita membuat asal katanya dulu, jadi dia nggak bingung. Asal katanya ini, huwa katibun. Huwa katibun. Artinya dia adalah penulis. Dia adalah seorang penulis. Nah, ketika kemasukan zona, zonanya misalkan aku ya, pakainya domir saya. Zonantu. Nah, artinya kan zonantu kan artinya saya menduga. Siapa yang kita duga nih? Nah, dia. Nah, huanya ini kita ganti jadi domir mutasil. Domirnya diganti. Jadi bukan zonantu huwa, tapi zonantu. Aku mengira dia adalah seorang penulis. Zonantuhu katiban. Tadi kan pengamalan zona menasobkan dua-duanya ya. Menasobkan isimnya zona, isimnya menasobkan mubtada dan khobar. Kan mubtada dan khobar. Nah, ketika kemasukan zona, ininya diganti jadi domir mutasil. Karena domir itu mabni, tapi dia kedudukannya tetap jadi nasab. Sama katiban, tadinya katibun jadi katiban karena dia kedudukannya nasab. Kemasukan zona. Seperti itu, Mbak Iza. Bisa dipahami? Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Ina itu bermakna apa? Nomor 11. Ya. Sekarang pertanyaan ke-11.
Dan ke-11 inna itu bermakna apa? Kalau inna sendiri itu dipakai untuk penguat atau penekanan. Penekanan pada kata ya, pada kalimat. Kayak tadi contohnya kan innallaha aduwwun lil kafirin. Tadinya kan cuman Allah aduwwun lil kafirin, Allah apa namanya? Atau enggak Al-Qur'anu huda lil muttaqin. Contohnya ya, Al-Qur'anu huda lil muttaqin. Al-Qur'anu huda lil muttaqin. Nah, pas kemasukan inna, dia jadi lebih kuat nih. Kan tadinya artinya Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang taat. Al-Muttaqin artinya orang-orang yang taat. Nah, ketika kemasukan inna, jadinya innal Qur'ana huda lil muttaqin. Al-Quran itu benar-benar loh, benar-benar petunjuk buat orang-orang yang taat. Gitu. Jadi dia sebagai penguat atau penekanan. Bisa dipahami, Mbak Indah? Bisa. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Terus nomor 12. Kan tadi itu ini ya, karena itu bermakna apa? Sekarang yang inna. Sekarang yang kana. Tadi tuh inna ya? Iya, sekarang yang kana. Sekarang yang kana maknanya, maksudnya karena ditujukan untuk kalimat apa gitu. Iya. Karena itu maknanya terjadi atau ada. Tadi kan contohnya kana tolibu himmatu aliyatan. Adapun gitu, kayak apa namanya? Ada arti adanya gitu. Adapun murid atau libu himmatahu cita-citanya aliyatan. Adapun murid itu cita-citanya tinggi. Nah, jadi karena ini di sini jadi apa namanya? Jadi pengadaan sebuah, kalau cita-citanya si murid ini tuh ada gitu, dan itu tinggi cita-citanya gitu. Jadi kayak sebuah pengadaan atau sebuah kejadian gitu maknanya buat itu. Oh iya. Ya, jadi artinya jadi lebih nyata gitu loh. Ya, oke. Dia kayak dengan selanjutnya. Itu hanya gitu nggak sih? Nggak jadi. Kan tadi amalnya ada 3, inna, kana, inna, sama zona. Nah, fungsinya juga beda-beda. Fungsinya beda, maknanya juga beda gitu. Iya, sekarang giliran yang zona. Mau nanya sekarang yang zona. Nah, kalau yang zona itu kalau zona sendiri maknanya untuk ini mengira-ngira. Yang tadi kan contohnya
Zonantu. Katiban. Kan tadi contohnya ini kan, zonantu katiban, artinya aku kira dia itu penulis gitu. Nah, biasanya di sini ada kalimat penerusnya nih. Cuman karena kita fokus ke mubtada sama khobar yang ada setelah zona, jadi kita belum sampai ke belakang. Nanti kita pelajari lagi setelah ini. Kayak gitu Iza. Jadi ini fungsinya tuh buat mengira-ngira sebuah kata atau kalimat yang mau diucapin atau mau ditulis. Kayak iya, ngerti. Ya, kayak kirain gitu. Kirain aku duluan atau kirain Bapak itu kepala sekolah kayak gitu. Nah, bisa juga yang kayak tadi teman-temannya. Saya kira ya. Saya kira kamu mau pergi ke sekolah gitu kan? Ya, bisa. Bisa kayak gitu. Bisa paham kan? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dan selanjutnya itu 14 ya. Bagaimana rumus membentuk mubtada khobar yang ambil kana rumusnya buat ngebentuk rumusnya. Nah, kita pakai. Jadi rumusnya mirip-mirip sama matematika sedikit ya. Jadi karena ditanya rumus, kita pakai tanda-tanda plusnya. Nih yang kana plus isim ma'rifat plus bisa isim nakiro ini atau pakai idofah. Bisa juga ditambah pakai jumlah. Jumlah ada jumlah ismiyah, ada fi'liyah. Bisa pakai jumlah ismiyah, pakai jumlah fi'liyah. Terus bisa juga pakai jar majrur, susunan jar. Atau pakai zorof. Kayak gini. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Ya, kayak gini. Ini rumusnya kana plus isim ma'rifat plus bisa nakiro, bisa idofah, bisa jumlahnya, jumlah fi'liyah, jar majrur atau zorof. Kayak gitu. Jadi yang idofah ini kayak kana tambah ma'rifah tambah idofah. Ini kayak gitu ngulang-ngulang dari atas sampai bawah gitu ya. Kana. Tapi pasti kana itu tetap sama ma'rifah. Iya. Jadi dia harus pakai ma'rifat dulu karena mubtada itu harus ma'rifat gitu. Dan ma'rifat itu pasti kata-kata mubtada. Pertanyaan ke-15 ya. Bagaimana rumus amil ina? Rumus cara membuat rumus ina. Nah, ya. Rumusnya nggak jauh beda sama kayak tadi. Sama banget, sama persis. Ina plus isim ma'rifat plus bisa nakiro, bisa idofah, bisa jumlah,
jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Sama nggak jauh beda kalau inna sama kana. Jumlah fi'liyah, terus jar, majrur, zorof. Nah, hampir sama kok. Bedanya pengamalannya aja. Kalau inna, yang ini dinasofi, yang ini di rofa. Kalau tadi kana, yang ini di rofa, yang ini di nasof. Gitu. Bedanya Gitu. inna sama kana doang. Iya. Iya, ngerti. Ya. Oke. Pertanyaan 16 sama sih sama tadi, cuman ini Kak, cuman yang zona. Rumus cara membuat mubtada Rumus khobar dengan zona. zona. Iya. Ya. Nah, yang zona kalau yang zona sama-sama pakai ma'rifat. Ma'rifat plus bisa nakiro, bisa sama kayak tadi. Bedanya ini dia nih bisa pakai domir di sini. Kan isim ma'rifat itu ada al, ya kan? Apa namanya, ingredient kayak ada al, terus ada apa namanya, domir, terus ada mausul, isim mausul, terus ada isim isyarah. Pokoknya ada banyak deh. Nah, kalau yang zona ini dia lebih masuknya, dia makainya yang domir. Kayak yang tadi zonatu. Nah, yang tadi domir taharik nih. Zonantu nih yang ini. Nitanya nih tadi tumatum tuna gitu. Ini udah mutaharik. Bisa juga kayak yang tadi yang fiil, apa namanya, jumlah fi'liyah. Ma'rifat, habis itu ditambahin jumlah fi'liyah di sininya. Nah, kalau yang jumlah sama jumlah ismiyah ini bedanya dia hanya apa namanya, kedudukannya nasab, cuma harokatnya nggak diganti. Kalau yang zona, khusus yang zona, tapi tetap nasab kedudukannya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi bedanya itu ya, bedanya emang zona itu paling beda dia. Jadi kalau zona itu apa namanya, ma'rifatnya nih dia pakai domir biasanya. Terus entah khobarnya itu bisa khobarnya nakiro atau jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah idofa, terus tadi jar majrur sama zorof. Nah, bedanya kalau yang dua ini jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah, dia kedudukannya tetap nasab, tapi harokatnya nggak diganti, alias nggak diubah harokatnya, kayak gitu. Bisa dipahami, Mbak? Paham. Ya, oke. Pertanyaan ke-17. Itu berikan contoh dari amil asbaha. Asbaha. Oke. Asbaha itu artinya apa sih? Saya tahu nggak asbaha artinya? Enggak. Asbaha itu artinya subuh atau pagi-pagi. Ya. Iya. Ini pagi. Asbaha subuh.
asbahal bardu syadidan. Ini dia saudaranya kana. Kan. Ini contohnya asbahal bardu syadidan. Merofakkan mubtada menjadi isimnya asbaha dan menasabkan khobar menjadi khobarnya asbaha. Asbaha itu kan artinya pagi-pagi, bardu itu dingin, syadidan itu sangat gitu. Jadi pagi-pagi itu dingin gitu. Artinya, adapun di pagi hari itu sangat dingin gitu. Cuacanya sangat dingin. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Contoh dari amil zona. Zona. Kalau zona tadi bukannya udah ya, yang zona. Yang zona tuh katiban. Kalau nggak salah tadi Iya, dia ngomong. salah. Hasibta dah. Hasibta. Amil hasibtu. Apa hasibta? Hasibtu. Hasibtu. Contoh dari amil hasibtu. Hasibtu artinya apa? Iza tahu nggak hasibtu artinya? Hasibtu itu dihitung nggak sih? Hasibtu ada tulisannya itu artinya aku. Hasibtu telah menghitung siapa? Siapa yang hitung? Aku. Hasibtu. Aku. Hasibtu. Menghitung apa nih? Uang. Oh, enggak. Mana? Hasibtu. Ini contohnya. Hasibtu Usmana Sodikon. Telah menghitung siapa aku, yang hitung nih aku. Usman, kepada Usman, apanya yang dihitung? Sodikon, kejujurannya. Hasibtu Usmana Sodikon. Akan bilangnya ya, masa iya kejujuran dihitung gitu kan. Jadi kayak, aku mengira, kan tadi Hasibtu dia teman-temannya Zona nih. Zona kan tadi makanya pengiraan, pengira-ngira. Nah, jadi hasibtu di sini dia karena jadi amil, maknanya beda. Dia artinya mengira. Aku telah mengira siapa aku kepada Usman, apanya kejujurannya. Gitu. Ini jadi isimnya hasibtu, ini jadi khobarnya hasibtu. Kayak gitu, Iza. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, kalau zona kan tadi nasab ya. Nah, kalau nasab, kalau dia mufrad pakainya fathah, nih sama-sama fathah kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu contoh dari amil lakina. Lakina. Pertanyaan ke-19 ya. Lakina contohnya
La azhabu ilal mustashfa lakinna. Kalau lakinna kan artinya tetapi kalau ada ya-nya lakinni, ini artinya tetapi aku. Musyfiyan. Tidak pergi ke rumah sakit. Aku tidak pergi ke rumah sakit, tetapi atau karena aku sudah sembuh. Lakinni musfiyun. Lakinni masfiyun. Nah, lakinninya nih, ini asalnya kan tadi lakinna. Lakinna. Nah, lakinna musfiyun. Dia bisa berubah jadi laki nih gara-gara apa tadi? Apa? Berubah jadi laki nih. Iya, karena ini ada ini nih, kan lakinna. Asalnya nih lakinna plus huruf ya. Ya-nya ini tuh domir mutaharik tadi. Oh, ya ini iya. maknanya anak. Ya ini sama dengan anak. Li milik saya. Lakini karena saya. Oh, iya. Lakinya karena tidak pergi ke rumah sakit. Aku tidak pergi ke rumah sakit karena aku sudah sembuh. Begitu. Iya. Arti. Bisa dipahami kan? Bisa. Oke. Kita ke soal terakhir. Contoh dari amil la'la. Amil la'ala. Contohnya nih ya. Ini kita tambahin lagi pakai huruf ya. La'ali jadinya. La'ali najihun. La'ali najihun. Artinya agar atau supaya aku sukses. Biasanya depannya tuh ada kalimat sebelumnya. Nah, ini kita pakai yang ada la'alanya ya. La'ali agar aku sukses. Najihun artinya sukses kayak gitu. Nah, muktadanya yang mana? Muktadanya ini nih, domir mutahari ini, mutahari. Oh, yang ya itu. Ya, karena maaf ini kan, jadi dia tetap gitu harokatnya dia nggak berubah jadi fathah atau jadi kasroh, enggak, atau jadi doma, enggak. Jadi dia tetap. Nah, Allah bisa dipahami? Iya. Bisa. Tadi la'ala temannya inna. Merofakkan mubtada dan menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Kayak gitu. Sudah paham, Ija? Bisa. Ya, oke. Oke, terima kasih, Akidah. Nah, sama-sama. Sekarang gantian ya. Ada yang nanya sama Iza. Iya. Udah. Oke, selanjutnya Akidah akan bertanya kepada Iza
asal dari isimnya kana itu apa? Asal dari isim kana itu dari mubtada. Ya, Kidah. Jadi mubtada itu asal dari isimnya kana. Nah, Oh, itu. jadi sebelum ada kana dia aslinya mubtada gitu ya? Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terus pertanyaan kedua, Yang kedua, dalam lafadz kanallahu aliman hakiman. Nah, yang mana khobarnya? Khobarnya kana tuh yang mana sih dari aliman sama hakiman? khobarnya kana itu yang aliman karena dia jadi nasab. Oh, jadi apa namanya? Aliman itu jadi khobarnya kana. Nah, berarti isimnya kana itu yang Allahu ya? Iya. Iya. Ya. Iya. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Khobarnya kana itu boleh berupa apa aja sih? Kita mau tahu dong, Iza. Yang tadi Akidah jelasin, yang ada nakiroh, idofa, jumlah filia, jumlah ismiyah, jar majrur, idof, zorof. Oh, sama ya, hampir Ya, sama kayak tadi ya. sama yang tadi itu. Oke, oke. Berarti dia masuknya ke rumus. Iya, masuknya ke rumus yang mana tambah ma'rifah itu kan sama. Selanjutnya pertanyaan 4. Kita mau nanya nih. Coba pengen tahu dong Iza contoh dari amil kana yang khobarnya itu pakai isim nakiroh. Contohnya itu kanatil, Ya, kutubu, nafiah. nafiatun ya, Nafiat. kanatil. Iya, contohnya itu kanatil, kutubu, nafiatan. Khobarnya itu, iya itu contoh. Iya, khobarnya nafiatan ya. Iya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya, masih banyak kayak begitu loh. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor, coba berikan contoh kana, contoh amil kana yang khobarnya itu memakai idofiyah, susunan idofah. Itu kanal masjid Iya, contohnya itu contoh kana itu kanal masjidu markazat tarbiyati. Itu Berarti contoh idofahnya yang khobar. tarbiyati. Iya, yang memakai idofah. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-6. Isimnya kana kan terletak setelah apa gitu. Kan ada isimnya kana nih. Biasanya terletak setelah apa?
terletak setelah kana. Terus saudara-saudaranya. Oh, kana, terus tadi yang asbaha, mazala itu Ya. ya. Yang itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Khobarnya inna itu asalnya apa? Khobarnya itu asalnya itu khobarnya mubtada. Pasangannya mubtada. Oh, berarti si inna nih jadi kayak perusak hubungan mubtada sama khobar ya? Iya, kayak merusak ini nggak sih? Kayak tatanan hukumnya gitu nggak sih? Iya, gitu. Iya. Oke. Yang tadinya kan khobarnya itu pasangannya mubtada. Nah, pas ada inna dia khobarnya jadi khobarnya inna gitu ya? Iya. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Berikan contoh khobarnya anna yang tersusun jer dan majrur. Contohnya itu anal kuwatillahi. Nah, lillahinya itu Anal kuwati lillahi. Kuwata deh. Kuwata lillahi. Terus lillahi itu dari susunan jar majrur. Tapi kedudukannya tuh rafa karena jadi khobarnya ana. Karena khobarnya ana yang tadi ditanyain di atas. Oh iya. Ya. Tapi dia susunannya jar majrur ya. Iya. Susunannya jar majrur. Contohnya khobarnya ana. Khobarnya ana. Pertanyaan nomor 9. Apakah khobarnya inna itu harus terletak setelah isimnya inna? Atau bisa dipisah-pisah gitu? Enggak. Soalnya ada beberapa hal yang bisa menyebabkan khobarnya ina itu di depan isim ina. Yang pertama wajib apabila berbentuk sibhu jumlah. Contohnya itu inna fil faslu toliban. Inna fil faslu toliban. Terus yang kedua apabila inna fil fasli toliban. Terus yang kedua itu apabila isim inna terdapat domir yang maknanya itu kembali pada khobar. Isim inna yang maknanya itu kembali kepada khobar. Contohnya inna fid dari sohibaha. Ya. Oke, paham. Jadi ada dua hal ya. Ada dua hal yang menyebabkan khobarnya itu nggak bisa nggak terletak di setelahnya inna gitu ya. Oke, pertanyaan ke-10. Khobarnya inna bisa berupa apa saja? Khobarnya inna itu bisa berupa jumlah dan sibhu jumlah. Yang contohnya yang di atas itu loh, yang inna fil fasli. Iya nggak sih?
Khobarnya Ina, ya betul. Iya. Oh, sama kayak yang tadi, yang apa namanya? Yang tadi yang kana ya? Iya. Khobarnya bisa nakiro, bisa jumlah, bisa sibu Iya, bisa jumlah. nakiro, bisa isim filia, isim Ya, jumlah oke. filia. Oke nih. Oke. Kita Selanjutnya. Nah, kita nih belum tahu semua. Pertanyaan nomor 11. Pengen tahu dong arti dari teman-temannya Kana tuh apa aja sih artinya? Artinya nih satu-satu kan ada Kana, ada Soro. Nah, itu akhirnya belum tahu semua nih, belum hafal artinya. Artinya itu kana nggak sih? Yang kana ya? Iya. Yang kana itu yang pertama kan asbaha ya. Asbaha. Asbaha itu artinya menjadi pagi. Arti ininya kan? Iya, artinya. Terus kalau ya nih yang kedua itu adha itu menjadi waktu duha. Ya, terus yang ketiga itu dola. Dola itu menjadi pas siang kayaknya sih ya. Terus amsa itu menjadi pas sore. Terus bata itu menjadi pas malam. Sama soro itu menjadi berubah. Kayaknya berubah-ubah. Nanti nggak maksud. Ya, oke. Paham. Terus tadi kan yang kana nih, teman-temannya kana. Nah, yang selanjutnya kita mau tahu arti dari teman-temannya Ina. Teman-temannya Ina itu ada 6. Yang pertama itu Ina sendiri atau enggak anak, artinya itu sesungguhnya. Yang kedua itu kana itu bagaikan atau seperti. Bagaikan atau seperti. Kalau lakina itu akan tetapi. Terus kalau la'ala itu mudah-mudahan. Kalau laita itu semoga. Dan terakhir itu la berarti nggak ada. Oke. Nah, satu lagi pertanyaan selanjutnya, arti dari teman-temannya zona. Tadi udah kana, Ina, sekarang zona. Nah, di antara semuanya kayaknya zona yang paling banyak ya. Zona itu ada 10. Nantu, yang artinya saya telah menyangka. Yang kedua, hasbitu, saya telah mengira. Yang ketiga, iya, hasbitu. Yang ketiga, hiltu, saya telah membayangkan. Yang keempat, jahamtu, saya telah menduga. Yang kelima, ro'aitu, saya telah melihat. Yang keenam, alimtu, saya telah mengetahui. Yang ketujuh, wajadtu, saya telah mendapatkan. Yang ke-8, at-takhaztu, saya telah menjadikan. Yang kelima, ja'altu, saya telah menjadikan. Dan yang terakhir, sami'tu, saya telah mendengar. Oke. Ada 10 tadi ya?
Iya. Selanjutnya pertanyaan ke-14. Nah, inna dan saudara-saudaranya tuh lebih sering digunakan pada lafaz apa gitu? Inna dan saudara-saudaranya itu pada apakah lafaz atau isim nakiro atau idhofah? Ina dan saudara-saudaranya itu biasanya digunakan pada jumlah ismiyah. Ya, kalau di kitab-kitab lebih sering ketemunya sama jumlah ismiyah ya. Iya. Ina kayaknya. Oke. Selanjutnya nomor 14. Pada lafaz innallah ghafurun rahimun. Apa dia dibacanya fathah, innallaha atau innallahi atau innallahu? Dibacanya itu inallaha karena nasab. Jadi yang menjadi ini inna ya? Iya, yang menjadi isimnya itu isim ina. Oke. Sekarang nomor 16. Pada lafaz Allahu ghafurun rahimun. Mengapa semuanya dibaca rofa? Karena lafaz Allah berkedudukan menjadi mubtada. Terus lafaz ghafurun menjadi khobar mubtada. Jadi bacanya dibaca rofa ya? Iya, jadi semuanya rofa. Oke. Pertanyaan nomor 17. Bagaimana jumlah mubtada khobar al-madrasatu walidatun? Kalau dia kalimat itu kemasukan ka'anna, bacanya gimana? Bacaannya jadinya. Tadi kan bacanya itu ya dari awal kanal madrasatu walidatu. ka'annal madrasatu walidat. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 18. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 18. Apa sih pembagian kana tuh ada berapa? Pembagian kana itu ada 2. Yang pertama itu kana nakis, yaitu kana yang membutuhkan ismu kana dan khobar kana. Nomor 19 ya? Ya, pertanyaan selanjutnya pengen tahu nih, khobar inna tuh bisa terbagi berapa aja sih gitu? Khobar inna itu terbagi jadi 3. Yang pertama itu al-mafrud. Harus contohnya nggak? Iya, contohnya boleh. Contohnya itu
Tina taubata, nada matun. Terus yang kedua itu Terus yang kedua, al-jumlah. Yang kedua itu al-jumlah. Contohnya, inna aliyan abuhu tajirun. Yang ketiga, artinya apa tuh? yang ketiga itu syibhul jumlah. Itu udah dikirim. Yang ketiga itu syibhul jumlah. Contohnya itu innaka fil ma'hadi. Apa tadi? Innaka fil ma'hadi. Fil ma'hadi tadi ya? Iya. Ya. Berarti ada 3 ya tadi ya. Khobar inna pembagiannya ada mufrad, jumlah, sama sibu jumlah. Syibhul jumlah. Oke. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-20. Imronu lafat imronu dan koimun itu dibaca apa kalau udah kemasukan amil inna? Dibaca apa? Akhirnya coba ulangin tadi pertanyaannya apa? Nah, jadi lafat imronu koimun ketika kemasukan inna dia dibaca apa? Bacanya kayak gimana? Bacanya itu inna imrona koimun. Nah, imronanya itu masuknya itu nasab. Sedangkan koimun itu masuknya rofa. Oh, jadi dia isimnya inna ya sama khobarnya inna ya? Oke, paham. Betul, Bun. Thank you. Oke, terima kasih banyak Iza atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Ini Sekian dari kami. Kok nggak direkod? Oh iya. Sekian dari kami. Haza wallahu yar'ana wa yahna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, syukron.